Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang bermanfaat, yang viral, yang lagi hits, berbagai tips dan trik menarik juga tentunya bakalan ada di sini. Dan hari ini saya juga tentunya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber hebat saya. Kita sekarang kebetulan pakai Zoom meeting, jadi saya sudah ditemani dengan Pak Gufron Sakaril. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nah, kabar? baik, alhamdulillah. Pak Gufron gimana kabarnya? Baik juga, Baik alhamdulillah. juga, alhamdulillah ya. Jadi Pak Gufron ini adalah salah satu dosen dari Universitas Mercu Buana, betul ya Pak Gufron ya? Ya, betul. Ya, dan juga Ketua Umum dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ya. Nah, ini kenapa saya di podcast TV Show ini mengundang Pak Gufron, karena memang pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas tentang PPDI, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ini salah satu perkumpulan yang luar biasa sekali, karena di dalamnya terdapat sahabat-sahabat teman-teman kita semua, walaupun penyandang disabilitas, tapi tentunya juga tidak kalah kerennya, tidak kalah luar biasanya dibanding dengan yang lainnya. Nah, tanpa berbasa-basi, sebelum saya ngobrol langsung sama Pak Gufron seputar tentang PPDI itu apa sih, saya terlebih dahulu pengen ngajak pemirsa TVmu untuk menyaksikan apa sih PPDI itu. Nah, berikut dia tayangannya. Banyak dari kita yang tanpa sadar mungkin tidak peduli akan keberadaan mereka. Para penyandang disabilitas yang sebenarnya juga memiliki hak yang sama. Hak sama tentang pendidikan, menikmati fasilitas umum, kesehatan, hingga lapangan kerja. Sayangnya, hingga kini banyak dari mereka yang justru mendapatkan pandangan sebelah mata. Bahkan dari lingkungan keluarga, banyak yang merasa malu memiliki sanak keluarga dengan kondisi tidak normal pada umumnya. Berkaca dari keresahan itulah, PPDI hadir sebagai payung untuk para penyandang disabilitas agar hak mereka lebih terpenuhi. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI yang kini sudah berganti nama menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, didirikan sejak tahun 1987. Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi para anggotanya. Sedangkan bagi pemerintah, PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan dengan penyandang disabilitas. PPDI memiliki jaringan kerja hampir di seluruh provinsi Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People International. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan oleh PPDI selama 33 tahun ini? Ikuti perbincangan saya selengkapnya hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, itu dia tadi tayangan tentang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang didirikan oleh Pak Gufron. Tapi kita sebenarnya akan bertanya-tanya seputar lebih dalam lagi seputar tentang PPDI. Aku nyingkat langsung aja PPDI ya Pak Gufron ya, biar nggak kepanjangan. Nah, Pak Gufron ini berbicara tentang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan sih Pak? Dan kenapa awal mulanya yayasan ini sendiri pada akhirnya terbentuk Pak? Oke. Jadi mungkin boleh saya cerita dulu ya. Boleh. Jadi ini sebenarnya bukan yayasan ya. Bentuknya adalah perkumpulan. Jadi organisasi ini dulu namanya PPCI, Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Jadi lahir 11 Maret 1987. Jadi sudah 30-an tahun. 33 tahun. Jadi udah dewasa lah ya. Kalau orang itu 33 itu anaknya udah 2. Betul. Kalau nggak ikutan KB bisa 5 ya. Terus organisasi ini itu didirikan oleh beberapa tokoh ya, disabilitas dari berbagai jenis disabilitas.
Jadi jenis disabilitas ini macam-macam kan. Organisasinya juga macam-macam. Misalnya untuk tunanetra itu ada Pertuni, kemudian ada dulu itu Tunadaksa, itu ada Federasi Tunadaksa, kemudian Tunarungu ada organisasi juga namanya Gerakan Tunarungu. Nah, mereka bagaimana supaya isunya ini menyangkut semua disabilitas. Nah, makanya mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi payung, ya, organisasi umbrella organization, namanya Persatuan Penyandang Cacat Indonesia waktu itu, ya. Cuman dengan berjalannya waktu kita melihat bahwa cacat ini kan konotasinya negatif, ya. Jadi kalau sesuatu yang dibilang cacat itu kan berarti udah nggak kepake lagi kan. Nah, kata-kata atau istilah apa yang kira-kira konstruktif, ya. Makanya kemudian ada seminar, ada lokakarya dan lain sebagainya, ditemukanlah sebuah istilah disabilitas yang ngambil dari Convention on Human Rights People with Disability. Jadi waktu itu sih banyak diskusi-diskusi, ya, akhirnya kita memakai istilah penyandang disabilitas, ya. Nah, setelah itu maka di tahun berapa ya? Istilah disabilitas itu tahun 2011. 2011, ya. Nah, di 2011 itu ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 yang berkaitan dengan Convention on the Human Rights of People with Disability. Jadi Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas dunia waktu itu. Nah, kemudian itu dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Nah, PPDI ini mulai ngawal nih dari mulai tahun 97 itu kita ikutan menandatangani ratifikasi UN-nya di United Nations di PBB, di markas PBB sana di New York, ya. Terus kemudian di ratifikasinya dengan DPR kita juga ngawal, bahkan sampai undang-undang itu terbit, ya, disahkan oleh Presiden, kita juga ngawal. Bahkan kita mulai dari draftnya, naskah akademisnya, itu PPDI terlibat di sana, seperti itu, Mbak. Jadi, nah, PPDI ini organisasi yang mempunyai visi membantu terwujudnya masyarakat yang inklusif di Indonesia. Jadi masyarakat inklusif itu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam golongan, termasuk juga disabilitas, ya, sehingga dia bisa berpartisipasi aktif di dalam pembangunan nasional, seperti itu. Karena kita melihat bahwa teman-teman disabilitas ini kan sering ditinggalin nih. Kalau bikin sesuatu, misalnya bikin jalan, ternyata nggak bisa dipakai sama disabilitas. Bikin gedung, ternyata nggak bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Nah, makanya kita harus ini nih campaign terus nih, supaya gedung, fasilitas umum, fasilitas publik, dan lain sebagainya itu bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Nah, itulah tugas utama PPDI, bagaimana bisa mengadvokasi, ya, semua stakeholder, pemerintah, legislatif, yudikatif, masyarakat umum, termasuk juga barangkali akademisi juga, ya, supaya isu disabilitas ini bisa dipahami oleh semua pihak. Itu. Oke, betul betul betul. Saya setuju sih gitu. Jadi gimana caranya dengan adanya PPDI ini semakin banyak fasilitas-fasilitas umum yang juga turut turut dibuat untuk ramah disabilitas. Ramah disabilitas gitu, karena memang benar sesuai dengan kata Pak Gufron juga gitu, selama ini kalau misalnya kita ngelihat masih banyak fasilitas-fasilitas umum gitu yang sebenarnya dibutuhkan untuk semua orang dan itu menjadi hak semua orang, tapi kurang ramah terhadap disabilitas itu sendiri. Nah, Pak Gufron, berarti kalau sejauh ini gitu selama dari tahun 87 sampai dengan tahun 2020 kurang lebih 33 tahun ini berjalan, kegiatan yang paling sering dilakukan sama PPDI ini sendiri itu apa Pak berarti Pak? Kegiatan utamanya adalah melakukan advokasi. Ya. Advokasi itu memberikan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas, ya, kepada terutama pemerintah tentu saja, karena pemerintah kan ini sebenarnya mewakili institusi apa yang dikatakan sebagai negara lah, ya, walaupun negara sebenarnya bukan pemerintah juga,
ya. Kan ada pemerintah, negara itu sebenarnya ada pemerintah, eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Yudikatif. Misalnya hari ini kami berkunjung audiensi dengan Ketua DPD RI. Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan masukan, informasi mengenai hak penyandang disabilitas, sehingga nanti DPD bisa barangkali ketika RDP rapat dengan pendapat dengan menteri atau mungkin badan usaha milik negara atau badan lembaga lain yang terkait dengan isu-isu disabilitas, mereka bisa menyampaikan itu. Jadi posisi-posisi strategis seperti inilah yang nantinya akan menjadi sasaran ya advokasi dari PPDI ya, sehingga hak penyandang disabilitas ini bisa jadi ada 3 hal kan. Pertama adalah menghormati, ya, kemudian memenuhi, ya, dan juga yang satu lagi to respect, to fulfill, to protect, melindungi. Jadi menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. 3 hal ini yang sebenarnya menjadi hak asasi manusia nih. Ya. Jadi hak disabilitas itu banyak, kalau di undang-undang itu ada 22 atau 24 hak, mulai dari hak hidup sampai hak politik gitu ya. Tapi ketika kami beraudiensi dengan berbagai pihak itu, ya saya sih lebih banyak memprioritaskan 4 hak. Yang pertama adalah hak pendidikan. Jadi disabilitas di seluruh Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan inilah yang bisa memutus mata rantai kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Ya. Jadi disabilitas harus sehat. Ya. Dia kalau nggak sehat nanti ya udah disabilitas, nggak sehat lagi. Benar-benar. Yang ketiga adalah hak pekerjaan. Ya. Percuma juga udah pinter-pinter dokter misalnya, sehat tapi nggak dapat kerjaan, nganggur di rumah, kan percuma juga, ilmunya nggak kepake. Betul, Kan? Yang kemudian yang keempat adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu ya jalanan, fasilitas umum, dan lain sebagainya itu harus bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Yang lain sih banyak ya, politik ada, rekreasi ada, olahraga oke, semua sih tetap jalan ya, tapi prioritas itulah yang sering saya sampaikan supaya itu dipenuhi lebih awal lah. Oke. Ya percuma aja kalau misalnya bisa rekreasi tapi bodoh. Ya. Jangan sampai kayak gitu juga ya Pak ya. Ya, karena datanya ya dari 30 juta penyandang disabilitas ini di Indonesia itu ada 30 juta loh. Oh banyak juga itu. Benar. Partai itu udah dapat berapa kursi itu? Iya kan? Belum sama keluarganya lagi ya kan? Kali 3 kan misalnya 30 kali 3 udah 90 juta kan misalnya kan gitu. Jadi 30 juta itu yang dapat kesempatan pendidikan bisa lulus SD itu nggak ada 5%. Ya kan? Terus kemudian yang perguruan tinggi apalagi 0,00 sekian. Aduh, semakin sedikit jauh banget berarti. Makanya penting ya bagi PPDI untuk mengadvokasi pemerintah supaya teman-teman disabilitas itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya. Syukur-syukur kalau bisa memberikan fasilitas pendidikan inklusif. Ya, sekolah inklusi kan baru ngetren juga itu sekolah inklusi itu. Betul. Dan penyandang disabilitas ya sudah mendapatkan beasiswa ya. Jadi harusnya sih sampai perguruan tinggi lah mereka itu bisa dapat beasiswa. Ya. Karena kebanyakan mereka juga pada kesulitannya itu karena biaya juga. Karena biaya ya. Salah satu dan lingkaran semacam lingkaran setan atau lingkaran hitam ya. Yang penting gini ya, karena miskin maka nggak bisa sekolah, atau karena miskin maka sakit-sakitan, ya kan? Karena sakit-sakitan nggak bisa sekolah akhirnya miskin lagi kan gitu kan? Ya udah kan. Berputar di situ saja gitu ya. Padahal seharusnya kita harus keluar dari situ gitu. Move on. Yang bisa move onin orang
supaya dia keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Betul. Oke, baik Pak Gufran, ini nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar tadi kan baru ngobrolin tentang pendidikan aja. Sebenarnya kan ada hak-hak lain tuh yang nanti kita akan bahas, tapi di segmen berikutnya ya Pak Gufran ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.